bosen-bosen ya, karena pembahasannya masih tentang majas. Tapi akhirnya finally sampai juga di pembahasan majas di kelompok yang terakhir yang anggotanya banyak. Tapi please jangan males, karena meskipun dia anggotanya banyak, tapi hampir semuanya penting-penting dan sering sekali ditemukan di soal-soal. Baik itu UN, PATP, UTS dan lain sebagainya, ulangan harian juga ya mungkin. Nah, nama kelompoknya apa? Nama kelompok ini adalah majas perbandingan. Sebentar, kalian akan dengar tahu bulat digoreng dadak. Kita tungguin lewat ya. Oke, udah lewat. Kita lanjut ya. Majas perbandingan ini untuk memudahkan menghafal dan memahaminya, lagi-lagi saya akan memberikan semacam rumus atau singkatan, atau bisa disebut juga akronim, karena nggak terlalu mengikuti aturan singkatan, kita sebut saja akronim. Akronimnya adalah pahanya lemas karena jatuh. Panjang ya, sebenarnya yang jadi utamanya hanya paha lemasnya aja, cuman biar kalimatnya lengkap jadi pahanya lemas karena jatuh. Pahanya lemas itu dibagi menjadi seperti ini, silakan dilihat. Untuk huruf P-nya yang pertama itu dia adalah majas personifikasi, majas yang udah melanglang dunia, melanglang buana. Semua anak SD sampai SMA mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama personifikasi. Saya kalau di kelas selalu bilang sama anak-anak atau siswa-siswi untuk menghafal bahasa Indonesia itu, kalau misalkan kalian lebih minatnya di bahasa asing, misal bahasa Inggris, kalian nggak perlu capek untuk menghafal 2 kali menghafalkan bahasa Indonesia, karena inti pembahasan bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Inggris, kayak gitu, seperti itu sih. Atau mengkait-kaitkan, contoh ketika saya membahas personifikasi, saya bilang personifikasi person orang, ya udah inget aja bahwa personifikasi itu menghidupkan seolah-olah hidup benda mati gitu kan, person seperti manusia. Contohnya, oke lanjut. Selanjutnya A-nya ada asosiasi atau majas simile, atau dia namanya ada 3 ya, asosiasi, simile, atau perumpamaan. Untuk asosiasi ini dia cirinya menggunakan kata-kata seperti bagai dan laksana. Satu lagi, bak. Tapi kalau bak udah jarang digunakan kali ya, di bahasa-bahasa sastra lama mungkin. Wajahnya bak rembulan, ada jarang kan kita ngegoda orang lain dengan kata bak. Laksana juga mungkinnya itu di sastra lama, atau orang-orang yang nyastra banget yang masih menggunakan kata itu. Untuk orang-orang yang awam mungkin jarang menggunakan kata laksana. Kalau seperti bagai mungkin masih digunakan. Wajahnya cantik banget, bagai rembulan, meskipun kita tahu rembulan itu sebenarnya nggak bagus ya. Oke ya, itu untuk majas asosiasi. Selanjutnya H-nya dia ada hiperbola. Hiperbola itu udah kayaknya anak kecil, ibu-ibu pun yang udah lupa pelajaran bahasa Indonesia SD, SMP, SMA-nya pasti udah tahu. Hiperbola itu lebay. Tapi ingin mengingatkan kembali, di video yang ketiga, di bagian ketiga sebelumnya saya bahas tentang pleonasme. Jangan kebalik dengan hiperbola yang sama-sama lebay tapi lebaynya beda. Kalau pleonasme dia menambah kata yang maknanya sebenarnya sudah kita tahu meskipun tanpa kata itu. Kalau hiperbola maknanya yang dia buat seolah-olah wah, kayak gitu. Misalnya harga BBM melambung tinggi, padahal cuma naik 1000 misalnya. Melambung tinggi kan, seolah-olah gila naiknya berapa ribu, berapa juta gitu kan. Taunya naiknya cuma 1000, tapi itu penting biasanya digunakan di bahasa-bahasa berita supaya orang membaca isi beritanya, supaya orang melek dengan apa yang terjadi. Biasanya kan kalau judulnya biasa aja nggak mau baca, kita nggak tertarik gitu. Lanjut, L-nya ada litotes, yaitu majas yang melemahkan makna. Artinya melemahkan makna itu
dia nggak terlalu kasar, maknanya jadi tidak terlalu strong, tidak terlalu kuat mungkin ya, seperti itu. Jangan terbalik dengan eufemisme yang agak mirip. Litatos itu contohnya, dia mau bilang pandai tapi dia nggak mau orang itu jadi GR, dia pakai majas litotes. Misalnya dia bilang anak itu tidak bodoh, bisa mengerjakan semuanya, padahal dia mau bilang bahwa anak itu pandai gitu, cuman supaya nggak GR, supaya ya tidak terjadi kesombongan gitu. Oke ya, kita lanjut. E-nya ada eufemisme. Eufemisme ini mirip sama yang barusan, tapi ini menghaluskan kata supaya orang nggak kesinggung, bukan jadinya sombong gitu. Karena biasanya yang dihaluskannya kata-kata yang memang kasar, yang kurang baik didengar, yang maknanya negatif, dihaluskan menjadi kata yang lain tapi maknanya sama. Contoh, mati, meninggal dunia, kayak gitu. Atau beberapa kata yang untuk penyebutan yang buta menjadi tunanetra, seperti itu. Gelandangan, tunawisma gitu. Jadi lebih sopan, lebih tidak menusuk hati orang. Bahasa kita menjadi lebih tertata dengan baik dan memperhatikan lawan bicara kita. Itu ya intinya. Kemudian ada di lemasnya ada M-nya ada metafora. Si metafora ini unik. Jadi dia itu menggunakan ungkapan. Jadi cirinya menggunakan ungkapan aja. Jadi intinya kalau ada kalimat ada ungkapannya, ya dia majas eufemisme. Untuk yang metafora, contohnya banyak sekali ungkapan yang digunakan. Contohnya tulang punggung untuk yang bekerja keras menopang kehidupan di keluarga, tangan kanan orang kepercayaan, dan lain sebagainya. Ini dia beberapa daftar ungkapan yang bisa digunakan dan menjadi ciri bahwa majas itu adalah majas metafor. Selanjutnya M yang kedua ada metonimia. Ini metonimia ini adalah latahnya orang Indonesia. Sedari dulu kita menyebut beberapa barang dengan merek dan sampai sekarang kita menyebut barang apapun, merek apapun itu dengan merek yang dulu, yang pertama kita tahu. Contoh, air mineral kita sebutnya Aqua. Kalau kita ke warung belinya, Bu beli Aqua, bukan air mineral. Justru asing dengan kata air mineral. Karena kita latahnya dari dulu kita tahu, perdananya mungkin bukan perdana ya, tapi sejarahnya bahwa air mineral perdana itu atau yang pelopornya itu salah satunya adalah Aqua, kayak gitu. Sabun cuci baju kita sebutnya Rinso aja, semua merek tuh Rinso gitu, padahal kan nggak tahu yang dikasih sama tukang warung mereknya apa gitu. Itu yang disebut metonimia, pemakaian nama atau ciri atau merek. Contoh kalimatnya misalnya, ayah menggunakan bebek ke sekolah, bukan berarti bebek yang beneran bebek, tapi motor bebek gitu ya. Oke, selanjutnya A-nya ada antonomasia, menyebut sifat fisik seseorang, fisik benda atau dan lain sebagainya. Agak kasar sih ya si majas ini, dia membandingkan fisik seseorang untuk sebagai penyebutan. Contohnya kalau orang gemuk sih gendut. Pokoknya body shaming adalah ya, jangan digunakan karena majas ini adalah majas yang body shaming menurut saya. Karena penjelasannya juga seperti itu. Gak boleh ya, gak boleh. Itu bikin sakit hati dan dosa. Oke lanjut, S-nya ada sinekdok. Dia dibagi-bagi menjadi dua. Saya ingat sekali, saya kenal majas ini SD kelas 6. Dan pas ditanya sama guru, yang bisa pulang. Dan waktu itu saya nggak jawab, lupa. Tapi teringat dan termaktub di dalam sini dan sini. Jadi sinekdok dibagi menjadi dua. Ada pars pro toto, ada totem pro parte. Pars pro toto, ingat aja kata pars, tapi sandingkan dengan kata part dalam bahasa Inggris sebagian. Cirinya dia nunjukin sebagian padahal semuanya. Kebalikannya kalau yang totem pro parte itu dia semua padahal sebagian. Masih kayak lebay. Namanya juga ini ya, perbandingan, membandingkan hal-hal yang dari yang sedikit padahal banyak, yang banyak padahal sedikit. Contoh, yang sedikit padahal banyak. Ibu-ibu kalau beli, termasuk saya, Pak beli ayamnya seekor, padahal nggak beli ekornya gitu. Padahal maksudnya sebadan-badannya gitu. Itu pas protokol totem pro parte misalnya. B.J. Habibie pulang ke Indonesia dan disambut oleh bangsa ini. Enggak dari Sabang sampai Merauke ada di sana nyambut Pak Habibie, tapi sukacitanya kita gitu. Ucapan kitanya kayak gitu ya. Itu dia semua anggota yang ada di majas perbandingan. Membandingkan hal yang satu dengan yang satunya lagi dengan maksud tertentu
untuk menambah kesan, memberikan gambaran, dan lain sebagainya. Dan anggota itu paling sering banyak muncul di soal-soal tanpa terduga, kita nggak tahu bagian yang mana. Seperti itu. Terima kasih untuk yang udah nontonin dan nggak bosan untuk nonton video di bagian keempat ini yang padahal isinya masih tentang majas. Dan akhirnya selesai juga materi tentang majas ini. Di next video, insya Allah video yang bagian kelima nggak tentang majas lagi. Untuk yang mau ngasih saran dan kritik boleh kalian tulis di komentar. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya. Kemudian centang si loncengnya supaya kalian dikasih pemberitahuan kalau saya bikin video baru. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat, sehat selalu, semoga kita cepat bisa beraktivitas seperti biasanya. Dadah!